Jadi cowok banget tuh kalau dia misalnya mogok motornya dia bisa ngerjain sendiri. Masa mogok nelpon, gimana nih tolong angkat motor saya tinggalin tuh di atas jembatan apa misalnya di Pasteur. Ya kurang cowok sih. Jadi cowok yang keren itu justru kalau dia bisa ngebengkel sendiri, minimal kalau mobilnya ada apa dia bisa ngedongkrak sendiri gitu kan ya. Ini life skill cowok. Jadi pesan dari olahraga yang Nabi katakan tadi itu bukan cuman kudanya disiapin, dipakein pelana, terus dipegangin apa tali kekangnya, duduk di belakang pencitraan yang apa misalnya kita pakai selfie gitu misalnya. Saya pernah gitu soalnya. Saya nggak ngomongin orang lain ya, jadi jangan diedit nanti dikasih judul macam-macam gitu, enggak. Saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Pernah di Parompong kan ya belajar berkuda, karena baru pertama dipegangin sama pelatihnya si kudanya teh, karena kalau nggak dipegangin ntar saya dibawa lari gimana? Oke, mas pegangin erat ya, ya Ustadz. Nah dia ajarin, yang pertama Ustadz kalau berkuda itu, ini kata dia ya, nanti teman-teman yang pro penunggang kuda mungkin bisa meralat. Kata dia kuda itu dia harus, kita tuh sama dia tuh harus kayak ngeklik gitu. Kita tuh harus sehati, kita tuh harus kayak saling paham gitu, saling pengertian. Kamu capek ya dah. Kita tuh harus saling pengertian gitu, dielus-elus dulu apa ininya. Rambutnya, terus kayak dipegang-pegang gitu, saling pegangan gitu kan ya. Tapi jangan dikedip gitu, kasihan nanti. Apaan sih lo? Gue cowok tahu. Oh ya maaf. Terus kayak gitu-gitu, udah akrab, udah sehati gitu, baru naik. Dia nggak akan ngerjain. Kalau nggak sehati dikerjain sama dia katanya. Entah ini benar, entah ditakut-takutin. Pokoknya katanya gitu. Kalau nggak sehati, nggak akrab gitu, kudanya sebel. Apaan sih lo? Turun aja, males lah. Kan gitu kan? Kuda juga males gitu, ngapain sih lu naik-naik ke gua? Emang gua siapa lu? Kegeeran kitanya gitu. Makanya kayak ternyata ada ilmunya. Nanti cara sampai ngurus kuda. Harusnya penunggang kuda itu kan secara teori dia yang ngurus kudanya sendiri kan. Sama kayak penerjun kan dia yang ngelipat parasutnya sendiri kan, bukan dilipat sama teman, karena itu bahaya sekali kalau dilipat sama orang lain, nggak tahu ada apa, dan dia harus make sure kalau ini udah aman, dan kalau dia nanti buka di udara terbuka, kalau dilipat sama teman bahaya. Termasuk berkuda, dia ngurus kuda sendiri sampai sepatu kuda dan segala macam. Ini nih ilmu berkuda, jadi bukan cuman menunggang, tapi termasuk ngurus kuda. Kalau motor bukan cuman riding, termasuk ngurus motornya, servisnya, dia bersihin motornya, kalau ada yang rusak minimal ganti oli deh. Ini life skill. Ini nih sunnah Nabi SAW. Jadi buat saya kurang sepakat dengan istilah olahraga sunnah. Semua olahraga itu sunnah. Jadi teman-teman yang senang dengan segala macam jenis olahraga, dengan syarat satu aja, tidak melanggar syariat. Apa melanggar syariat? Satu, membuka aurat. Kan jelas kan? Kalau membuka aurat bukan olahraganya berarti, tinggal kita tutup aja. Satu, membuka aurat. Dua, olahraganya misalnya sampai menzolimi orang lain. Tiga, misalnya ada judinya di dalamnya gitu kan, kompetisi ada judinya. Kalau nggak melanggar syariat ya nggak masalah. Main bola nyunah nggak? Nyunah. Dari mana main bola nyunah? Ada hadis. Makanya kalau baca sirah Nabi itu yang banyak adegannya tuh, biar kita open minded, terbuka. Oh ternyata ada juga yang adegan gini. Main bola itu di zaman Nabi yang dipakai apa? Jin. Bolanya tuh bukan karet, jin. Pro siapa coba? Freestyler, jin. Wah nih gue lagi sebel banget sama jinis gitu-gitu. Wes, jinnya Yang di mana tuh? Jin yang masih kayak anak yang baru latihan, kayak jin masih amatiran. Dia tuh lagi kayak apa ya? Lagi kayak apa istilahnya kalau di kita? Lagi training ya. Jin lagi training, amatiran. Trainingnya apa? Training menggoda orang lagi sholat. Cuman salah milih sasaran. Targetnya legend, Rasulullah targetnya. Kan ini kayak nggak sebanding banget ya. Harusnya ada targetnya orang yang baru masuk Islam kah, atau siapalah yang masih lemah imannya. Ini targetnya legend. Yang paling keren di antara umat manusia, Rasulullah. Itu ditargetin sama dia. Sementara dia masih training, nggak ngerti cara ngegodain orang. Wah ini lagi ada tahajud nih, cowok ini gua godain deh. Nabi digodain. Nabi lagi Allahu Akbar baca ayat. Wah dia udah jungkir balik, udah segala macam. Wah udah heboh gitu, norak nggak jelas gitu kan. Nabi biasa-biasa aja. Loh kok lo biasa aja sih? Lo siapa sih? Nggak kenal sama Rasul. Soalnya dia kayak nggak ngecek dulu siapa targetnya, nggak buka dulu akun-akunnya apa nih, siapa sih ini.
Jadi dia kayak terlalu sembrono lah. Sampai udah jungkir balik, Nabi biasa-biasa aja. Nabi selesai salam, dipegang sama Nabi. Hah? Kok dia bisa megang gua? Dipegang sama Nabi, diuyel-uyel. Uyel-uyel itu apa? Ya, digitu-gituin, jadi bulat kayak bola, terus diikat, ditaruh di tiang masjid. Ini Masjid Nabawi ya. Gak usah dibahas bab itu deh. Dikit aja. Kan Masjid Nabawi itu ada 2 area kan? Ada area tertutup kayak gini. Itu dipakai ibadah, dipakai itikaf, pakai sholat. Ada area terbuka namanya sahan, atau kalau bahasa arsitek atau muzamil courtyard. Memang dalam masjid juga. Nah di situ digantung tuh di tiang Masjid Nabawi bola api jin. Dia menyala seperti api tapi tidak membakar apa-apa. Digantung di tiang masjid. Nunggu sampai subuh. Begitu subuh, anak-anak kecil Madinah kan pada subuh berjamaah tuh. Mereka kan sunrise lover semua kan. Pada senang dengan waktu subuh, karena waktu subuh itu waktu paling baik untuk orang yang beriman kan kata Nabi. Jadi pada bangun anak-anak kecil, kita ke masjid yuk. Anak-anak kayak ukuran upin-upin gitu, tapi sahabat-sahabat gitu kan. Anak-anak kecil, memang anak-anak di bawah 10 tahun. Ayo ke masjid, ramai kan anak kecil ke masjid. Subuh-subuh kan seru banget ya. Subuh-subuh anak kecil pada ketemu gengnya, ke masjid ramai-ramai. Begitu masuk masjid ngelihat, kok ada lampu apa tuh kayak bola? Wah ya habis subuh kita main bola itu ya. Pada bisik-bisik gitu. Habis subuh pengen main bola itu. Begitu selesai subuh, Nabi ngambil bolanya dilepaskan. Pergi jinnya. Jangan balik lagi ya. Ya maaf salah target. Pergi aja dia. Kata Nabi apa? Kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, akan aku biarkan jin ini jadi bola ditendang oleh anak-anak di kota Madinah. Berarti sepak bola udah ada pada masa itu, cuman contoh dalilnya bola api jin. Kalau sekarang mungkin menyambut 1 Muharram gitu kan ya, atau menjelang Ramadan kan suka ada kayak kegiatan seru-seruan tuh, sepak bola api gitu kan. Yang buat saya sih itu namanya local pride, salah satu kebanggaan lokal lah, selama tidak membahayakan dan tidak berlebihan sih. Ya namanya juga seru-seruan, masa nggak boleh gitu kan? Selama nggak ada keyakinan, ini api sebelum kita main sepak-sepak, kasihan ntar gini-gini dulu, kita nyembah-nyembah dulu, kita ada kayak ritual dulu, enggak sih, cuman main doang, seru-seruan. Itu mungkin asal muasalnya yang tadi. Cuman kalau ini api beneran, kalau itu jin. Kalau jin di zaman kita kan mungkin nggak akan ketendang ya. Kalaupun ketendang nggak ada yang berani juga kali kan ya. Jin. Innalillah auzubillahi minasyaitonirrajim. Pada lari gitu. Ayat kursi keluar, Yasin segala macam. Sahabat saking jago nggak pakai ayat kursi, tendangan aja. Namanya juga jin. Akhirnya jinnya dilepas sama Nabi. Kenapa dilepas? Bukan karena kasihan. Dia tuh harusnya dikasih pelajaran sama Nabi. Cuman kenapa dilepas? Nabi menghargai doa Sulaiman. Apa doa Sulaiman? Ya Allah beri saya kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelah saya. Apa kekuasaannya? Bisa menguasai jin. Sebetulnya Nabi bisa aja, cuman menghargai Nabi Sulaiman. Jadi di antara para Nabi kayak saling respect gitu. Ini mah bagian Sulaiman deh. Jangan saya nggak akan ngambil bagian itu. Kalau mau bisa lebih daripada Sulaiman. Sama kayak Nabi Musa membelah laut yang saya sering cerita. Nabi Muhammad membelah bulan. Lebih dahsyat siapa coba? Walaupun sama-sama dahsyat. Nabi Musa belah laut dengan seizin Allah. Nabi Muhammad belah bulan dengan seizin Allah. Bukan yang di bumi, yang di luar bumi, yang jadi planetnya bumi atau di luar angkasa, lebih keren lagi nih. Cuman ya Nabi Muhammad kan tipenya nggak pamer kayak kita ya. Baru apa aja udah, langsung edit lagi, terus kasih back sound, di slow motion. Kebayang belah bulan slow motion demi untuk bisa diakui gitu kan? Itu mah kita. Tapi saya nggak berani menjudge karena emang saya juga gitu soalnya. Main snowboard, yang jatuh-jatuhnya di skip. Yang jatuh jangan ditampilin ya. Oh ya Ustaz. Yang jatuhnya nggak ada yang kelihatan kecuali yang hadir pada masa itu off air. Kalau yang lihat di sosial media, wah Ustaz jago banget nih bisa backside terus frontside gitu kan. Itu kan yang bisanya. Yang nggak bisanya terguling-guling kepala, terbentur segala macam. Nggak, itu hanya untuk saya dan teman-teman yang ikut. Jadi kalau pengen lihat saya jatuh, yuk ikut bareng. Promo. Hard selling. Balik lagi tadi ngomong apa kok jadi kesini? Olahraga. Intinya sih dia tuh menghargai banget pemberian kita sampai arigato kata dia, makasih banyak, wah apa segala macam. Ekspresinya tuh kayak orang nggak pernah ngeliat apa-apa. Ini namanya menghargai. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau ada orang berbuat baik kepada kita, cobalah balas kebaikan dia. Tahadu baru tahabu.
saling berhadiahlah kalian. Jangan dihadiahin terus. Kita harus mikirin gimana ngebales hadiah orang.